dipersembahkan oleh Seblak khas nomor 1 Indonesia. Dengar seblak tuh baru hari ini. 300 juta untuk 20%. 400 juta, 25%, Pak. Lebih Bapak mau pilih saya Reno atau Dita atau Ada Irwan Busri, Pak. Jadi Pia sendiri belum ada Pia tape. Moisture-nya pas, rasanya pas. Kali ini adanya Deneng Pucuk Ubi Waidah. Pecinta makan Indonesia, saya tuh sebenarnya salut sekali loh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Dan kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, kita akan kembali menyaksikan 3 calon juragan yang akan bersaing mendapatkan perhatian dan juga hati para panelis dengan mempresentasikan usaha mereka. Nah, pemirsa rasanya tidak sabar untuk merayakan peserta yang akan dinobatkan sebagai yang terjuragan hari ini. Apalagi perayaannya akan jadi lebih spesial ketika kita rayakan bersama Kongguan The Legendary Biscuit. Pemirsa juga bisa memfollow Instagramnya di @kongguan_biscuit untuk mengetahui info produk dan juga promo menarik lainnya. Kongguan untuk semua. Dan langsung saja kita mulai dengan peserta pertama pada hari ini dari tim Coach Dewa Eka Prayoga. Langsung saja Coach, bagaimana dengan calon juragan kita yang pertama pada kali ini? Ya, siap. Peserta Juragan Zaman Now kali ini ada seorang pemain drummer yang hijrah ke Solo untuk menyelesaikan kuliahnya. Saat berkuliah, dia berpikir gimana caranya untuk menghasilkan cuan. Dengan bermodalkan 300.000, akhirnya ia terpikir untuk bikin sebuah usaha dengan produk namanya seblak. Ia keliling-keliling di daerahnya, tempel brosur di setiap tempat mahasiswa untuk mengharapkan adanya orderan dari delivery order. Dan ternyata rame. Karena rame, akhirnya ia putuskan untuk bikin gerobakan. Dan lagi-lagi ramai, sampai akhirnya antriannya panjang sampai 2 jam. Kok bisa seramai itu? Kita langsung saja lihat ceritanya dari Seblak Coy. Nama saya Ahmad Mauludiansyah, biasa dipanggil dengan Kang Imo. Jadi saya punya usaha Seblak Coy. Seblak itu sudah berdiri di tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dulu pertama saya buat Seblak Coy ini dari mulai gerobakan. Gerobakan itu saya kuliah, pulang kuliah saya belanja, saya jualan. Tapi alhamdulillah ramai sekali sampai 2 jam dan 12 meter panjangnya mengantri pada waktu itu. Harapan saya ada di jajain ini atau mengikuti Juragan Zaman Now, saya bisa scale up, saya bisa berkolaborasi dengan para panelis yang sangat luar biasa, dengan para mentornya pun juga yang luar biasa, supaya Seblak Coy menjadi top of mind di Indonesia. Dan saya yakin itu akan bisa, insya Allah, bismillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mauludiansyah, biasa dipanggil dengan Kang Imo. Saya bangun usaha seblak seperti yang dijelaskan tadi, sudah 10 tahun, dari 2014 di kota Surakarta. Alhamdulillah sampai sekarang, Seblak Coy masih terjaga eksistensinya. Ngomong-ngomong masalah seblak, karena yang lagi rame akhir-akhir ini, seblak itu seblak prasmanan. Jadi perkenankanlah untuk para panelis, saya ingin mengundang para panelis semua ngambil bahannya, lalu kita masak biar fresh, biar enak. Mungkin begitu untuk para panelis. Pak Rex, silakan Pak. Ini bisa dijelaskan juga sembilan sama Pak Rex. Jadi tuh, apa aja ini? seafood bahannya? Ya, ini seafood karena fresh semua kan? Fresh semua, sangat fresh sekali. Dan TOP BGT top banget. Oke. Kemudian ini yang lagi viral, sebetulnya dulu sempat diliput juga di Metro TV tahun 2017. Kita seblak pertama seblak seafood. Jadi ini merupakan bargaining position di menu produk kita. Oke, sambil menunggu masak, perkenankan para panelis saya akan mempresentasikan pitch deck ini. Seblak Coy, seblak khas nomor 1 Indonesia, diracik sejak tahun 1995 dari kota Garut, Limbangan. Inovasi seblak ini memang seblak seafood. Kita menyajikan
rasa seafood dengan rasa seblak. Jadi menikmati seafood dengan rasa seblak. Kurang lebih seperti itu. Untuk saya, saya terus terang, mohon maaf ini, dengar seblak tuh baru hari ini. Terus saya bertanya tentu ya, apakah ini dan sebagainya. Terus saya coba, kalau saya lihat ini, kalau mungkin asetnya adalah kuahnya. Karena enak sekali, otentik lah menurut pendapat saya. Tinggal sekarang penyajiannya atau differentiation, perbedaannya daripada mungkin tempat-tempat steamboat ataupun yang lain gitu. Saya terus terang baru tahu tadi, dan ini bukan mungkin karena saya orang Jawa, mungkin seblak bukan dari Jawa, jadi saya kurang mengerti. Tapi saya sangat senang untuk belajar, dan saya coba yang saya temukan adalah saus atau kuahnya yang membuat suatu rempah-rempah yang kuat. Saya 11-12 dengan Pak Irwan karena saya juga baru dengar sebetulnya seblak itu dari Mbak Dian, dan lucu karena seblak itu historinya adalah waktu anak-anak yang dulu nggak bisa masak, tidak punya fasilitasnya, hanya bisa merebus, terus dimasukin telur dan itu dimakan, dan itu yang menjadi seblak. Oh, interesting. Terus ternyata hari ini ada seblak. Jadi pertama kali, saya bisa bilang ini pertama kali saya makan seblak umur hidup saya. Jadi saya nggak tahu ekspektasinya itu harus gimana gitu. Satu porsinya berapa, Kang? Dari 10.000 sampai 95.000. Sekarang 20 cabang. Udah pernah dibuka 20 cabang dengan sistem kemitraan. Oke, tapi hari ini masih ada 20 Mas, cabang? hari ini udah nggak ada. Jadi sekarang berapa outlet? Sekarang yang untuk sendiri-sendiri, untuk outletnya sendiri, on store itu di 5 outlet di kota Surakarta. Pendapatan tahun lalu kan 858 juta. Betul. Itu percentage antara on outlet dengan mitra, jualan bahan baku ke mitra itu. Maaf Kos, begini. Dulu memang secara prinsipal kan biasanya ada supply chain segala macam, saya kasih 5% untuk mitra. Tapi pada waktu setelah pandemi itu kita benar-benar kayak free ke mitranya tuh. Ya. Jadi berapa Pak? Ada income nggak dari? Di bumbu raciknya terus terang kita malah support, selalu support. Karena kita punya prinsip. Pertanyaan saya bukan support. Berapa revenue dari mitra? Oh, dari revenue-nya. Revenue-nya paling begini kok. Saya tambahin ya, data yang di situ kan itu nggak semua, Kang. Itu cuma Nggak data semua. dari 3 yang dia punya. Karena yang mitra itu udah gak ada revenue ke pusat sebenarnya. Memang Kang Imo menampilkan data tidak semuanya ya. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan dari Rex gitu kan, dari panelis yang lain tentang datanya kok kayak nggak make sense gitu. Ya sebetulnya saya paham sih. Seblak Coy ini lebih ke arah menjual kemitraan dan kemudian mungkin secara perform dari sisi mitranya kurang pas sehingga akhirnya sulit sekali untuk mengenerate revenue berikutnya. Nah ini model kelemahan yang sering terjadi gitu. Sekarang yang megang kemitraan itu, ini kan mungkin yang benar-benar dimasak kuahnya kan? Ya. Nah kuahnya itu mereka pegang resepnya juga? Enggak. Jadi kuahnya tetap beli? Kuahnya tetap dari kita. Kuahnya bumbu raciknya aja. Ya. Jadi kan nggak seberapa, saya nggak ngambil untung gitu loh. Maksudnya. Kenapa? Ya support dulu aja. Mitra seblak tidak memberikan revenue secara konsisten ke Seblak Coy, mungkin karena perjanjian di awal adalah perjanjian pembelian lisensi. Dalam artian mitra bisa membeli bahan baku dan juga menggunakan nama Seblak Coy, kemudian membuka usaha di tempatnya sendiri. Sehingga memang perjanjiannya tidak lagi ada bagi hasil profit sharing ataupun lisensi apapun, karena sudah diambil di awal. Ini ada sedikit yang pengen saya tunjukkan, 2017, 18, 19, 2020. Seperti yang bisa dilihat, profitnya sekian, dan sekian. Butuhan modal 1,2 miliar untuk 4 cabang yang middle central, 8 cabang support, manpower, sama marketing dan advertising. Yang sekarang kan jalan 5 outlet. Betul. Total sales 300 juta. Ya, kalau semua ya, keseluruhan. Berarti total sales holding 3 miliar lebih dong? Kurang lebih. Tadi yang ditampilkan itu? Itu ditampilkan hanya sampel satu data kan itu? Iya, satu data aja, satu titik. Kenapa nampilin cuman sampel ke depan investor gitu?
Saya berpikirnya karena ini 5 menit ya, jadi kayak takut tidak bisa ini. Jadi itu hanya nggak make sense. Data yang ditampilkan sekian ratus juta, sekian miliar. Ternyata itu bukan dari semua cabang, bukan dari semua outlet, tapi hanya perwakilan dari 3 saja. Ini menjadi poin pertanyaan besar. Seandainya mereka misalkan tertarik untuk bisa join ke dalam bisnis tersebut, tentu kan ada transparansi data yang dibuka. Saya bingung. Saya tidak mendapatkan suatu informasi yang bisa memberikan kami para panelis basis yang konkret untuk mengambil suatu analisa dan keputusan. Dikarenakan Seblak Choy memberikan suatu informasi yang kami rasa kurang lengkap. Dan pemirsa tentunya tidak hanya Kang Imo karena masih ada calon juragan lainnya yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis pada hari ini. Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Untuk tanggapan-tanggapan komentar daripada panelis, kemudian itu menjadi suatu masukan yang sangat berguna sekali bagi usaha Seblak Choy saya. Jadi itu akan menjadi trigger untuk membuat lebih baik dan baik lagi. Jika sebelumnya kita mengenal dendeng daging, maka kali ini adanya dendeng pucuk ubi Waidah. Sebagai pecinta makan Indonesia, saya tuh sebenarnya salut sekali loh. Saya kurang setuju kalau ini dinamain dendeng. Menarik sebetulnya gitu. Tapi kalau saya jadiin nori pucuk ubi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Nah pemirsa, calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Peter. Gimana tim? Ya, untuk kali ini Coach Peter, apakah ada sesuatu yang sangat spesial untuk calon juragan kita yang kedua? Spesial banget. Kenapa tuh? Karena womenpreneur yang satu ini punya karakter seorang juragan, yaitu pantang menyerah. Beliau pernah 2 tahun gagal mencoba terus berinovasi bagaimana menciptakan dendeng dari sayur-sayuran. Sampai akhirnya terciptalah dendeng pucuk ubi Waidah. Dan ternyata hasil dari inovasinya ini bisa memberikan penjualan yang cukup baik bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Seperti apa dendeng pucuk ubi Waidah? Berikut. Halo, perkenalkan saya Herina Yuni Utami, founder dari Dendeng Pucuk Ubi Waidah. Dendeng Pucuk Ubi Waidah merupakan produk inovasi yang belum ada sebelumnya, karena dendeng yang terbuat dari daun pucuk ubi atau daun singkong ini berdiri di Sumatera Selatan, khususnya kota Lubuk Linggau. Ini merupakan salah satu solusi bagi vegetarian maupun bagi orang dewasa dan anak-anak yang tidak suka sayur. Sebagaimana kita ketahui bahwa pucuk ubi merupakan sayuran yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Dengan mengikuti program ini, kami berharap dendeng pucuk ubi Waidah bisa dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Saya siap menjadi juragan Zaman Now. Saya bawakan produk inovasi dari Lubuk Linggau, boleh dicobain dulu. Turnya seperti apa? Boleh Pak. Do you know where Lubuk Linggau? Lubuk Linggau. Tanpa sambal. Iya. Biasanya diberikan. Ini pedas sekali apa biasa aja? Boleh dicoba. Sambal boleh. Jadi bisa teks Smells bareng. spicy. Kayaknya spicy deh. Are you sure? Very spicy. Gua kesini. Very spicy. Buset. Iya, pedas banget. Gimana para panelis? Oke, sepertinya Pak Ino Ini pertama kali saya lihat. Nggak main-main cabenya. Gak main-main cabenya. Tapi enak kan? Enak. Enak. Oke.
Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan bahwa pucuk ubi ini merupakan salah satu sayuran yang sering dijadikan sayuran sampingan sehingga keberadaannya tidak terlalu diperhatikan dan suplainya melimpah di pasaran. Sedangkan pucuk ubi ini adalah salah satu sayuran yang sangat kaya akan serat nabati, vitamin dan mineral yang sangat baik untuk tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, dendeng pucuk ubi Waidah ini merupakan inovasi baru yang belum ada sebelumnya. Jika sebelumnya kita mengenal dendeng daging, maka kali ini adanya dendeng pucuk ubi Waidah. Nah, ini beberapa penghasilan dendeng pucuk ubi Waidah dari tahun ke tahun. Nah, yang saya mengikuti Juragan Zaman Now ini yang pertama yaitu mengharap exposure dari produk kami. Selain itu kami juga ingin memperluas rumah produksi yang saat ini belum sempurna. Kemudian mempunyai alat-alat produksi yang dapat membuat produk ini lebih tahan lama dan memangkas waktu produksi yang panjang. Selain itu kami juga memerlukan budget untuk marketing produk ini. Besar harapan kami para panelis dapat mendukung dendeng pucuk ubi Waidah ini menjadi makanan inovasi asli Indonesia. Terima kasih. Kalau saya dari segi konsumen, kalau specifically untuk produk ini, saya kurang setuju kalau ini dinamain dendeng. Satu, mungkin itu keripik atau mau diganti rasanya, kan dendeng ada yang manis juga. Mungkin kalau dikasih aroma yang manis, mungkin lebih make sense. Mau bagaimanapun, mau saya makannya sambil merem atau enggak, mau bagaimanapun kalau makan itu nori lah. Nggak bisa, itu saya nggak akan setuju sampai kapanpun itu dibilang dendeng. Tapi kalau dimakannya dengan cabai merah atau cabai hijau, saya sangat mengerti kenapa itu dinamakan dendeng. Kenapa namanya dendeng pucuk ubi? Jadi tahun 2020 itu saya membuatnya dalam keadaan basah. Jadi dari adonan itu langsung digoreng, jadi dia teksturnya tebal dan kenyal. Itu persis dendeng. Tapi pada tahun itu ketika saya mencoba jual keluar, nah dia menjadi jamuran seperti itu. Kemudian digoreng kering jadi alot. Makanya dari tahun 2020 itu kemudian jatuh. Kemudian akhirnya saya menemukan tekstur yang sekarang kering, tapi rasanya jadi tidak seperti dendeng lagi menjadi. Nah, sedangkan namanya ini sudah dibuat haki itu dari tahun 2020. Makanya itu juga masih menjadi PR untuk kami. Dibilang enak, yang jelas pertama kata panelis itu di luar ekspektasi karena produk kita memang produk yang berubah dari awal berdirinya. Jadi awal berdirinya itu memang dulu seperti dendeng dan sekarang itu nori, mirip ke nori rasanya. Dengan inovasi baru ini bisa juga nih jadi ingredient something gitu kayak parsley gitu, kayak something yang memang dipakai sering oleh industri misalnya. Tapi it's quite interesting. Ya, inovasinya menarik sebetulnya gitu. Tapi kalau saya jadiin nori pucuk ubi. Itu satu penemuan baru di Indonesia, ada nori tapi dari pucuk ubi gitu. Yang di dalamnya nanti varian-variannya bisa diambil seperti varian-variannya taukenoi gitu. Taukenoi yang nori yang dari Thailand itu ya. Nah itu jadi snack yang luar biasa. Pemikiran kalau dalam konteks saya pikir dendeng ternyata ini snack. Kedua, pemilihan cara membangun produk variannya ya. Antara dendeng kemudian sambalnya dipisahkan. Ini juga jadi problem tersendiri sebetulnya. Kenapa? Karena membutuhkan effort jadi makannya. Seharusnya seperti keripik-keripik yang sudah saya ceritakan, taukenoi dan lain-lain itu jauh lebih gampang untuk dipahami oleh market daripada menggunakan dendeng. Jadi lebih baik menggunakan nama nori sebetulnya. Ini agak sedikit susah buat saya karena saya bukan pemakan vegetarian atau vegan. Dan waktu saya coba, saya juga menanyakan ini malah sebaliknya diperlukan bumbu untuk ini. Kalau pakai bumbu nanti menjadi bukan snack. Dan ternyata oleh rekan-rekan teman-teman saya tadi dipertanyakan mengenai itu, diharapkan ibu ini bisa melihat bagaimana untuk mengembangkan ini betul-betul menjadi snack yang betul-betul juga akan diminati oleh penggemar snack. Jujur, sebagai pecinta makanan Indonesia, saya tuh sebenarnya salut sekali loh. Karena walaupun ini nggak langsung pas pertama makan, oh iya dendeng, tapi ketika saya benar-benar dengerin ibu, saya coba baca, saya pasangkan dengan sambelnya, it makes perfect sense gitu loh. Itu ceritanya tuh nyambung sekali. Jadi sayang kalau misalnya ibu tidak mengambil cerita itu, ibu inovasikan, ibu kembangkan lebih banyak lagi menjadi sesuatu yang mencapai market tanpa meninggalkan identitas dan brand story pada awalnya.
Setelah dari Peluang JJN ini memang yang jadi masalah saat ini itu masukan yang luar biasa. Mungkin saya akan di 2025 menampilkan produk inovasi baru yaitu Nori Pucuk Ubi. Saya rasa komunikasi kan penting ya. Jadi ketika orang mengambil produknya dan kemudian melihat ada tulisan dendeng, pasti ada ekspektasi dendeng seperti apa. Dan rupanya ketika dimakan seperti nori, pasti jadi ada seperti mungkin communication gap akhirnya gitu ya. Makanya saya rasa mengganti dendeng dengan kata nori itu bisa jadi salah satu strategi ke depan buat Mbak Yuni. Mungkin saran ya, bahwa nomor satu, saya tuh nggak tahu bedanya semua kemasan ini, nggak ada rasanya Bu. Ini rasa apa ini? Cabai hijau. Cabai hijau, yang ini rasa? Cabai merah. Cabai merah. Nah, saya tadi mikirnya balado, tapi ternyata kan beda. Itu kan penting juga buat orang tahu ekspektasi apa yang ada di dalamnya. Bukan soal kemasan desainnya, kadang-kadang orang suka lupa, karena soal desain itu merupakan selera. Tapi informasi apa tentang produk yang ada dalam kemasan, kemudian struktur informasi apa yang ada di kemasan, menurut saya sangat penting sekali gitu. Itu yang sering saya temukan lupa diperhatikan oleh teman-teman UKM. Gitu. Peter, ada yang ingin disampaikan untuk kembali meyakinkan panelis? Hari ini saya rasa Bu Yuni juga mendapatkan banyak masukan berharga ya pastinya. Ya karena saya tahu Bu Yuni ini seorang inovator yang suka belajar gitu, mengkulik-kulik sesuatu yang baru, dan pasti masukan dari para panelis itu saya percaya ketika sampai di workshop pasti akan dicoba hal-hal baru lagi yang bisa mengimprove produk tersebut. Seorang inovator loh kata coachnya ya. Oke Bu Yuni, tapi nanti kita kembalikan lagi pada tim panelis, karena tim panelis yang akan menentukan nanti akan seperti apa hasilnya di akhir episode kali ini. Dan pemirsa, tapi masih ada satu calon juragan lainnya yang akan melakukan presentasi pada episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now, saatnya UMKM naik kelas. Jadi udah senang banget, plong banget, udah menyampaikan presentasi yang terbaik yang udah kita siapkan, dan di dalam dapat masukan daripada panelis itu luar biasa. Memang masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Ini produknya sama namanya kok kayak nggak sinkron gitu. Memang itu yang jadi masalah. Itu jadi karakter dari seorang Mbak Yuni ya, yang begitu gigih, pantang menyerah. Itu adalah sebuah kombinasi yang cukup kuat untuk bisa terpilih menjadi Juragan Zaman Now, terjuragan di episode kali ini. Pia tape belum ada, makanya saya membuat pia tape. Anyway, ini enak banget. Terima kasih. Moisture-nya pas, rasanya pas, semuanya it's very good lah. It's very good. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, kini giliran calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Kira-kira siapakah dia? Karena kita langsung saja persilakan untuk Coach Tom memperkenalkan siapa calon juragan ketiga hari ini. Calon juragan kita hari ini adalah mantan profesional dengan posisi yang cukup tinggi, tapi kemudian memulai bisnis dan bangkrut. Modal hanya 5 juta, lalu kemudian memulai bisnis karena mendapatkan bahan baku yang murah di daerah tersebut. Dan akhirnya lahirlah Mr. Pia. Kita akan sambut Mas Dani Waskita, Mr. Pia. Nama saya Dani, saya owner dari Mr. Pia, asal Kota Malang, Jawa Timur. Jadi kami kenapa Pia Tape? Kami tahu jumlah wisatawan di Kota Malang sangat banyak. Itu adalah potensi buat kami, dan akhirnya kami mencoba untuk produksi Pia Tape karena tape sendiri adalah khas makanan Jawa Timur dan punya ciri khas keunikan rasa. Selain itu, tape juga penuh manfaat sehingga kami ingin wisatawan yang membawa oleh-oleh Mr. Pia bukan cuma dapat nikmat tapi juga dapat manfaatnya.
Bapak Ibu panelis yang terhormat, terima kasih saya bisa senang hari di sini. Perkenalkan, nama saya Dani, saya owner dari Mr. Pia, saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Saya akan mulai dari latar belakang, kenapa saya bisa usaha Mr. Pia. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan nasional, kurang lebih hampir 15 tahun saya bekerja di sana. Lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri, resign, pensiun dini begitu. Lalu saya memulai untuk wirausaha. Tapi pada saat itu saya belum punya ilmu wirausaha, sehingga usaha saya bangkrut dan modal saya kehabisan banyak, hanya sisa 5 juta saat itu. Saya mulai wirausaha, tapi dari modal 5 juta itu saya yakin saya bisa. Alhamdulillah respon marketnya begitu bagus. Karena usaha Pia Tapi di Malang bagus, saya coba untuk mengembangkan usaha di kota Jogja. Tapi saat ini dengan brand yang baru, yaitu bukan Mr. Pia lagi, tapi Pia Tapi Jogja. Berikut adalah revenue atau pendapatan dari bisnis Mr. Pia dan Pia Tapi Jogja. Di 2024 mengalami penurunan karena di bulan Mei kemarin usaha kami mengalami musibah, sehingga terpaksa saya harus menutup 3 outlet, 2 outlet yang di Jogja, 1 outlet di Malang. Boleh di-share nggak kenapa kemarin musibahnya? Ada penggelapan uang perusahaan. Oh, I see. Penyakit itu udah disembuhkan? Sudah, Pak. Sudah masuk di pidana juga. Enggak, maksudnya di dalam internal, kontrol, tidak akan, kontrolnya. Pak. Kemungkinan itu karena kesalahan kami, karena kepercayaan sih, Pak. bisnis yang baru lahir itu biasanya foundernya itu mengerjakan semua hal. Jadi mungkin Pak Dani kecolongan atau bagaimana, dan waktu beliau mengatakan, ya saya terlalu mempercayakan dia, ya it's a very common problem di bisnis baru. Di acara Juragan Zaman Now, saya berharap dari Bapak Ibu panelis, saya bisa mendapat tambahan modal 150 juta, tambahan modalnya 300 juta, dengan perincian 150 juta untuk membuka kembali outlet, hanya sewa tempat saja, karena semua peralatan, semua tools, semua booth kita sudah ada semua. Untuk 20% tadi itu berarti masuk ke holding ya? Iya, betul. Equity? Iya, betul Pak Rex. Karena outletnya fokus di Jogja atau di Malang? Malang dan Jogja. Dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Tapi brandnya beda. Brandnya berbeda. Karena kalau saya pakai Mr. Pia memang untuk oleh-oleh Kota Malang, kalau saya pakai nama Mr. Pia di Jogja pasti akan sulit, karena itu sudah brandnya di Kota Malang. Jadi saya harus pakai nama brand baru, tapi dengan produk yang sama, dengan harga yang sama. Itu pilihan yang sangat tepat sekali. Menggunakan nama berbeda untuk setiap kota yang berbeda. Karena oleh-oleh itu identitas ya, unik. Jadi kalau kita menggunakan nama yang sama di kota yang berbeda, itu tidak menjadi makanan khas nantinya. Malah orang ngelihat, oh iya ini brand ya asal Malang yang kemudian ada di mana-mana. Nah itu kan berbeda sekali ketika mau membangun yang namanya makanan yang sifatnya oleh-oleh. Anyway ini enak banget. Iya. Terima kasih. Mungkin intermezzo aja, saya cuma mau kasih tahu Ya. presentasinya sangat singkat, terstruktur, tajam. Iya. Jadi informasi yang kita punya juga dalam waktu yang singkat sangat padat gitu. Terima kasih Pak Reno. It's very good. Waktu Pak Dani presentasi saya udah tahu, oh ini orangnya straight to the point, he knows exactly what he wants, dan dia tahu visinya dia ini mau dibawa kemana dan caranya, dia udah menemukan formula itu. Jadi sebetulnya istilahnya tuh tinggal digas jalan lebih kenceng lah gitu loh. Bagaimana competitive landscape-nya Pak? Kompetitor tuh kalau di Jogja saya tahu for sure memang pasti kan tinggi sekali, karena orang oleh-oleh Jogja kalau nggak gudeg, bakpia. Kalau di Malang saya setahu saya mungkin ada makanan yang lain, mungkin tidak se-saturated di Jogja. Tapi mungkin saya salah. Bagaimana Pak? Jadi kalau di Malang sendiri memang Pia Tapi belum ada. Makanya saya membuat Pia Tapi. Di Malang rata-rata oleh-olehnya pasti kalau tidak keripik, ya keripik tempe, keripik apel begitu. Jadi Pia sendiri belum ada Pia Tapi. Saya benar-benar kagum sama Mr. Pia karena di sini terlihat bahwa mereka menilai suatu opportunity bisnis itu bukan secara lewat begitu saja. Mereka mempelajari, mereka menyesuaikan, dan mereka melakukan apa yang harus dilakukan untuk bisa bersaing dengan sukses di market tersebut. I think Pak Dani is a very good entrepreneur.
sudah punya resiliency, resourcefulness, goals driven, dan satu lagi punya intuitif bisnis yang inovatif. Tonight ada Bapak di sini karena ini contoh yang sangat baik sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha. Terima kasih Pak Iwan. Congratulations, saya kira saya sih tidak ada pertanyaan lagi, cuman mungkin nanti saya akan negosiasi lebih lanjut. Negosiasi Terima kasih Pak Iwan. Menurut kami ini sudah matang sekali, sangat matang, dan inilah perbedaannya. Tadi saya katakan kalau sudah matang untuk para investor akan coba untuk mencari dan mendapatkan lebih. Inilah yang menurut saya tentunya menjadi juragan yang sejati. Model bisnisnya sangat-sangat menarik dan entrepreneurship-nya juga sangat-sangat terasah ya, dengan agresifnya membuka channel, agresifnya bekerja sama dengan mitra-mitra toko, belum termasuk reseller yang setiap bulan rutin membeli. Presentasi saya suka karena on time, tidak berlama-lama, tidak bertele-tele, dan memang sudah terstruktur sedemikian rupa untuk menjelaskan poin-poin penting yang memang penting untuk disampaikan kepada para panelis. Jadi pemirsa, kita sudah menyaksikan presentasi dari calon juragan kita yang ketiga pada malam hari ini. Tentunya, tapi Pak, kita nanti akan serahkan kembali hasilnya akan seperti apa. Kita nantikan di segmen selanjutnya. Karena tim panelis akan berdiskusi terlebih dahulu terkait siapa yang berhak menjadi terjuragan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now. Saatnya UMKM naik kelas. Kesannya lega karena tadi presentasinya agak gugup, tapi saya nating dulu saja sudah. Dan alhamdulillah setelah saya presentasi, respon dari semua Bapak Ibu panelis luar biasa terhadap materi presentasi saya. 300 juta untuk 20%. 400 juta, 25%, Pak. Lebih Bapak mau pilih saya Reno atau Dita atau Ada Irwan Musri, Pak. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Butuhan modal 1,2 miliar untuk 4 cabang yang middle central, 8 cabang support, manpower, sama marketing dan advertising. Mengharap exposure dari produk kami. Selain itu kami juga ingin memperluas rumah produksi. Saya berharap dari Bapak Ibu panelis saya bisa mendapat tambahan modal 300 juta. Untuk penawarannya saya akan memberikan bagi hasil 20% dari net profit setiap bulannya. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? You also never know, right? Ya, apalagi dia kemarin juga habis penggelapan. Dia oke lah, 2024 musibah. Dia net profit 1.4. Kita nggak bisa kasih 300. Tuh, tidak Ini kita perlu- pedulikan ini gitu. perlu dapat lah. Mbak, Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan langsung saja kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Oke, dengan Bro Ahmad ya. Sebelumnya saya ucapkan congrats, very good performance dari konteks bahasa, kepercayaan diri dan lain-lain. Saya sempat bilang Mbak Dita, wah ini jago nih jadi coach dan performance ya. Wah, keren. Untuk saya, bukan saya terus terang, mohon maaf ini dengar seblak tuh baru hari ini. Satu porsinya berapa, Kang? Dari 10.000 sampai 95.000. Sekarang 20 cabang. Udah pernah dibuka 20 cabang dengan sistem kemitraan. Oke, tapi hari ini masih ada 20 Mas, hari ini udah nggak ada. But the bad news, kita tidak akan memberikan support
investment karena problemnya sangat fatal di decknya, ya, di presentation decknya. Banyak yang tidak clear dari financial projection, report, dan lain-lainnya. Itu sesuatu yang sangat penting sekali yang bisa dijadikan pelajaran untuk kemudian nanti bisa mungkin ke depan punya kesempatan bertemu dengan calon-calon investor lainnya. Nah, otherwise ya di sisi lain mungkin nanti Mas Ahmad bisa memanfaatkan untuk ngopi-ngopi bareng dengan kita di tim Foodies. Jadi ini bukan langkah mundur, langkah maju, memperbaiki beberapa hal sedikit untuk nanti melesat Seblak Choy menjadi brand yang bagus dan kuat ke depannya. Terima kasih sekali atas pengalamannya yang sangat luar biasa ini. Meskipun memang belum ada kesempatan untuk menjadi juragan zaman now, tapi ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Sempat tadi disinggung masalah keuangan, itu menjadi catatan penting, jadi banyak manfaatnya yang sangat luar biasa di pengalaman yang sangat luar biasa ini. Dan selanjutnya, langsung saja Bu Dita, seperti apa Bu? Saya terinspirasi dengan cerita ibu untuk mengambil suatu makanan yang tradisional lalu dikembangkan dan dikemaskan menjadi sesuatu yang lebih accessible. Walaupun berdasarkan diskusi tadi kami juga kita semua setuju bahwa ada beberapa PR yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa potensi yang produk ibu punya itu benar-benar tercapai. Saya kurang setuju kalau ini dinamain dendeng. Jujur, sebagai pecinta makan Indonesia, saya tuh sebenarnya salut sekali loh. Ya, inovasinya menarik sebetulnya gitu. Tapi kalau saya jadiin nori pucuk ubi. Dengan ini saya sampaikan bahwa kami para panelis tidak bisa memberikan investasi tambahan, namun kami akan membantu dengan dana sebesar 20 juta. Terima kasih. Dan kami harap dana ini bisa Ibu gunakan untuk mengerjakan PR-PR tersebut, terutama berhubungan dengan kemasan, berhubungan dengan inovasi produk. Kami percaya bahwa selama Ibu menggunakan itu di arah yang tepat, pasti produknya akan semakin maju. Selamat Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bahkan kalau tadi Rex nawarin ngopi-kopi, Ibu juga nanti bisa ngopi-ngopi sama tim saya di DKK untuk bantu soal branding dan kemasannya juga nanti. Terima kasih banyak. Lanjut. Alhamdulillah senang sekali setelah pengumuman tadi bahwa kita dapat tambahan modal 20 juta. Selain itu kita juga dapat bantuan branding dari Mbak Dianono. Luar biasa, walaupun belum menjadi yang terjuragan, tapi ini sudah luar biasa. Oke, selanjutnya Pak Reno seperti apa Pak? Oke, Master Pia Padani Waskita. Sekali lagi saya ucapkan congratulations. Terima kasih. Produknya juga saya semua udah coba, enak, moisture-nya pas, rasanya pas, semuanya it's very good lah, it's very good. Anyway, ini enak banget. Terima kasih. Presentasinya sangat singkat, terstruktur, tajam. Tonight ada Bapak di sini karena ini contoh yang sangat baik sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha. Pak Rex dan Mbak Dian itu menawarkan ngopi-ngopi, kalau saya minta Pak Dani belikan saya kopi. Karena saya akan menawarkan 300 juta untuk 20%, kita bisa deal. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Reno. Saya juga sama dengan Mas Reno memiliki suatu kepercayaan dan maksudnya suatu optimisme dengan bisnis yang dipegang langsung oleh Bapak. Jadi izin saya kasih penawaran ya Mas Reno. Saya mau tawar untuk 400 juta 25%. Wow, gimana ini? Butuh Tapi saya juga mau ikut. berdiskusi? Tapi saya juga mau dong kalau Ya gitu. udah Mbak, Karena kita kalau Gimana? saya juga mau. Ya udah. Saya sama Mbak Dian masuk sama-sama Gimana kalau untuk gitu? 400 juta 25%, Pak. Lebih tinggi daripada Kalau bisa penawaran kita di langsung sini. deal, kita deal ya Mbak Dian yang kesana Lebih ya. tinggi dari ini? permintaan loh Pak. Mau didiskusikan dulu? Bapak punya pilihan, ambil Mbak Dian atau dengan Mbak Dita, 25% untuk 400 juta. Tapi Bapak
kenal saya juga kan? Maksudnya gimana nih Pak Rex? Gimana nih maksudnya? Tapi Bapak kenal saya juga kan? Dengan semua akses dan lain-lain. Saya mau matching penawarannya Mbak Dian dan Mbak Dita, tapi saya mau bareng Pak Reno. Kita matching penawarannya 400 juta untuk 25%. Nggak usah dijawab, Pak. Nggak usah dijawab. Bapak mau pilih saya Reno atau Dita atau ada Irwan Busri, Pak. Kita dengarkan coba Pak Irwan I gimana think, penawaran? mohon maaf, bisa ditunggu sebentar. Children, come. Saya harus menerai ini karena ini dari tadi belum selesai. Come, guys. Hanya 2 menit saya perlu. Oke, 2 menit. baik. Boleh didengarkan karena jadi nanti ada input. Listen, you guys are fighting for the same thing. The guy has a good business. Oke, para panelis masih We all like the berdiskusi ya business. saat ini pemirsa. Why don't we just settle this around? Gimana mau berdiskusi Begin juga? 500, no negotiation. Pak Dani, I think memang kita tahu ini produk atau bisnis yang sangat viable. Dan mohon maaf sedikit, kadang-kadang entrepreneur juga bisa kekanak-kanakan sedikit. Itulah fun-nya menjadi seorang pengusaha. Jadi saya akan menyampaikan ini atas nama teman-teman. One offer not negotiable, the last offer. Kita bersama sepakat untuk masuk dengan 500 juta. 30%, it's a final offer. Jadi gimana Pak? Nah, baru ada kalkulator. Nah, baru ada kalkulator. Dan dapat 5-5-nya. 30%. Iya, 5-5-nya. Dan dapat 5-5-nya. Apakah Mr. Pia akan menerima tawaran investasi dari panelis? Terutama Langsung aja ke depan. Bayarin kopinya 5-5-nya. Bukan bayarin Let's aja. just come here, let's do this. Come on. Ini yang mulai. Ini yang kedua. Ini partner yang ketiga. Ini terakhir. Ini ketiga dulu. Gara-gara. Congratulations, well done. Congratulations. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu panelis yang telah percaya memberikan investasi dananya yang begitu besar buat saya. Saya benar-benar amazing lah. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Terima kasih banyak. Mas Dani semangat terus untuk mengembangkan Mr. Pia dan kelahiran-kelahiran brand lainnya di kota-kota lainnya. Kami siap support sebagai panelis. Well, saya sebagai salah satu panelis yang tadinya sendiri sekarang harus berbagi-bagi. Kita genjot bisnis ini sama-sama supaya menjadi besar. Selamat Pak Dani, semoga semakin expand dan juga bermanfaat untuk kedepannya. Tapi jangan lupa karena pada hari ini juga ada pengumuman terjuragan. Pak Irwan, siapakah yang terjuragan pada malam ini? Well, on that note, saya tidak perlu lama-lama. Our juragan zaman malam ini adalah tentu Pak Dani Waskita. Selamat. Terima kasih banyak. Dan ada sedikit dari Metro TV, tambahan sebesar 10 juta rupiah. Program Juragan Zaman Now sangat luar biasa ya. Program ini benar-benar membantu UMKM naik kelas kalau menurut saya. Jadi bukan untuk investasi itu hanya mungkin nomor 2, tapi yang paling pertama adalah ilmu. Ilmu, masukan-masukan dari coach, kemudian ada masukan juga dari panelis. Itu merupakan validasi kemana arah bisnis kita. Jadi program ini sangat luar biasa, sangat bagus. Saya berharap program Juragan Zaman Now ada terus sampai akhir hayat. Oke, baik. Dan pemirsa, itulah ketiga juragan Zaman Now pada episode kali ini. Tentunya masih ada calon juragan lainnya ya pemirsa. Jadi jangan lupa terus saksikan Juragan Zaman Now Season 4 dan teruslah bersama kami di Metro TV. Saya rasa kalau 95.000 itu terlalu kecil ya. seniman ahli membuat ini atau is it lebih ke machine base atau gimana? Langsung proses pembuatan batiknya dan mereka bisa berinteraksi dengan para teman tuli dengan bahasa isyarat. Saya rasa ini suatu inspiration buat kita semua. Terima kasih. Ya, di-endorse orang yang tepat, strategi marketing yang tepat bisa meledak. Bisa di-endorse sama istri-istrinya gitu, tapi kata istri berani sekali kalian gitu.
Metro TV. Dipersembahkan oleh